rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sareng-sareng monggo raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Sehat sedaya ibu-ibu nggih. Amin. Luar biasa, mugi-mugi sehatipun, lapangipun pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kita lupakan. Yang satu ketika saat sehat, yang dua ketika saat lapang. Jadi pas sempet lapang niku sering lupa, saat sehat sering lupa. Sehingga bersyukurlah kepada ibu-ibu ingkang sehat dan lapang kok ternyata takarub kepada Allah, dekat sama Allah. Termasuk salah satunya pengawasan di majelis enjing menika mutaqabbala. Mugi-mugi Allah terima. Asene ini asene ngantek kalah niki. Jadi nek menawi ben adem to Bu, niku ngeten kabeh. Nek abab niku panas Bu. Si kerep medal niku dadilah sirkulasine. Ini luar biasa, sebuah kenikmatan saged rawuh kempal kalian ibu-ibu. Kula materi ini pun lali nggih. Flyere. Oh, tulisannya spesial kajian. Oke, berarti ini tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 Muharram. Bibar Muharram. Setelah Juli bulan apa? Setelah Januari. Setelah Rabiul Akhir. Rabiul Akhir atau Rabiul Awal? Piye to, Bu? Nek Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Rajab. Wah, wis ketok niki. Jadi Muharram itu ngendikanipun Nabi termasuk bulan suci. Bulan suro. Nah, aduh ibu. Nabi mboten kenal basa Jawa, Bu. Nabi ngendika termasuk bulan suci. Bulan suci niku enten sekawan, setunggal, nomor kalih, nomor 3, nomor sekawan,
Masya Allah, semangat nih, seneng lagi. Jadi kalau ketemu bulan suci ngendikanipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor setunggal kata-kata amal soleh. Tapi terus jangan dibuat dalil berarti nek selain Muharram, Zulqa'dah, Dzulhijjah ento elek. Mboten ento. Maksudnya harus lebih baik. Kalau bulan Ramadan kemarin karena dilipat gandakan, karena bulan Maghfirah, karena syahrul syam, bulan puasa, karena syahrul mubarak, penuh kebarokahan. Jadi memang spesial amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi ada 4 bulan yang kata Nabi salah kamu tawaliyat ingkang 3 berurutan setunggal pisah namanya Rajab. Kalau ketemu bulan yang suci ini, maka segera banyak-banyak bertaubat. Terus banyak-banyak beramal soleh. Terus banyak-banyak puasa sunnah. Terus banyak-banyak berbagi. Maka kita sebut sedekah. Karena sosok nek ora duwe dit infak ya angel, Bu. Infak niku harta. Kalau sedekah itu semuanya yang bisa kita keluarkan dan membuat orang lain seneng, itu sedekah. Ibu pakai tangan mijeti sedekah. Ibu nulungi menjawab pertanyaan sedekah. Ibu dicurhati ngerungokke karo buyang guyu itu sedekah. Iya, betul. Bahkan gur mesem tok ning ngarep kancane pas-pasan niku sedekah. Jadi orang yang susah kuwi orang sing ora iso guyu asline. Ya Bu ya, mangguyu se. Nah, ngoten lho Bu. Nek guyu niku uripe niku enak. Duwe utang ya tetap enak. Karena tersenyum itu membuat tubuh kita juga ikut menikmati. Oh, iki sing duwe awak aku ki ya ternyata tenang diuji oleh Allah. Oh, sing duwe awakku iki ternyata diberi apapun oleh Allah bersyukur. Maka hidupnya nyaman. Iki wajah-wajah nyaman sedaya insyaallah nggih. Teng mriki ya. Kula mboten jaminan. Nah, selain itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempunyai riwayat tentang Muharram. Salah satu contoh ketika Nabi menceritakan ulang kisah terjadinya sejarah terbelahnya Laut Merah. Itu dalam catatan di tanggal 10 Muharram, walaupun penentuannya setelah Nabi wafat loh, penanggalan kalender itu. Jadi kalender hijriah niku muncul amargi semakin kesini khalifah itu semakin banyak pekerjaan. Kalau Nabi itu khusus dakwah, penyebaran Islam, akidah, ya, akhlakul karimah. Tapi ketika sudah wafat Nabi muncul khulafaur rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, lalu Utsman, lalu Ali dan seterusnya. Lalu Bani Umayyah, Abbasiyah sampai ke sini. Terakhir Turki Utsmani. Itu masih tahun 1900 loh, kita masih punya pemimpin yang memimpin seluruh dunia dalam satu kerajaan, satu kekhalifahan. Tapi setelah itu hancur nih. Wallahu alam, bangkit lagi kapan itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya, ini sudah huru-hara, maksiat merajalela. Kaya ngene iki di-share dikira sombong. Saya nge-share ibu lagi sinau ngeten di-share sombong. Lah ibu tahu ndak ada orang yang nge-share udo, joget, dangdut, konser, zina, maksiat, khomer. Terus kita tidak bilang terus bagaimana ini wolak-walik zaman? Kita mau syiar dibatasi. Tetapi kemaksiatan merajalela. Nah, maka ibu-ibu yang ikut pengajian majelis taklim manapun, rono enek kene enek terus ning ndi kuwi ya mbok ya syiar. Tolong jangan untuk diri sendiri. Sunnah Nabi syiarkan, tablik. Punya apa? Lisan monggo sampaikan. Sing HP-ne apik-apik lho niki, foto. Niku larang HP-ne kuwi. Bundure telu, bundure kula loro tok kuwi larang meneh. Nggone kula niki hadiah 8 yuta. Kuwi luwe, bundere telu kok. Bundere. Kuwi larang. Nek duwe jajet ibu-ibu, ya sudah.
gunakan untuk tabligh. Jarang kita itu bikin status gur dinggo duh Gusti ya Allah uripku. Terus sing maca tidak sesuai circle ibu. Sing maca wong sing anyel karo ibu kapok. Lah, malah donga elek. Tuh. Kalau sing maca circle ibu didongake apa to jeng enek apa. Niate apik, tapi akhirnya menjadi enggak baik ketika aib kita, sedihnya kita ditunjukkan ke orang lain. Udahlah kalau kita dapat ujian orang lain tidak usah tahu, tidak apa-apa. Nanti akan mudah solusi dari Allah Ta'ala. Mang cobi to. Nek kakean dicurhatke selain Allah kan ruwet terus. Tenan. Urusan internal diri. Urusan keluarga suami istri. Jangan disebarluaskan. Insya Allah Allah bantu. Karena itu termasuk aib. Allahu jamalus sitr. Allah itu maha menutup aib hambanya. Udah ditutup kok malah disiar-siar ke. Gitu. Jadi, duh Gusti ya Allah, ngoten niku to. Terus kanca cedhake teko, enek apa to, Dik? Ora apa-apa, Mbak, aman, alhamdulillah aman. Lho kok statusnya nelongso? Ora apa-apa. Awalnya kan ngono biasane. Allah. Terus lah anakmu piye kabare? Anakmu piye? Alhamdulillah. Sehat. Piye omah piye lancar? Piye bojomu piye? Lah kuwi, Mbak. Wah. Lah akhirnya mulai tapi rahasia lho Mbak. Berjenengan to awale rahasia. Lah terus Mbak kuwi duwe bojo. Mas tak andani lho Mas, tapi rahasia. Oh ya. Bojone kuwi duwe adik. Wong karo adike dhewe rahasia. Rahasia lho, Dik. Adike duwe bojo. Hah? Bundet akhirnya sak kampung dadi ngerti. Makanya kalau merasa itu aib dan yakin itu rahasia, tutup. Tidak usah disebarluaskan. Kalau ingin diceritakan karena satu, ingin mencari solusi. Curhat karena mencari solusi disunahkan kepada orang tua. Nek masalah cekcok rumah tangga, ya kepada hakim. Nek saat ini KUA. Curhat kok ning medsos, gawe tulisan. Ya, cerita pagi hari Senin sedihku. Wah, viral. Terus yang kedua Bu, karena kita di bulan suci, ojo sering-sering melakukan hal-hal yang sekiranya tidak baik, kebalikan dari sunnah-sunnah Nabi tadi. Contoh ya Bu, sing umum dan biasa dan kita tidak merasa itu dosa. Ngerungokke wong ngerumpi. Kan mau majelis taklim kan, astagfirullah. Bu A karo Bu B kok ngerasane bucing. Tapi dia itu ya ngene-ngene. Oh alah, oh ngono to. Ya padha dosane padha, ya mending ngerumpi sisan. Apa itu contoh konkretnya? Kita nonton di televisi, di media sosial, di Instagram itu berita-berita aib orang lain seneng. Artis XI lagi nikah rong dina lho, Dik. Ya Allah, lho dibahas ning majelis taklim. Kalau krungu dhewe. Nggih, kula yang ngrungokake. Ayo piye? Allah. Pun ta mudeng karepe to, berarti angel kaya ngoten niku. Maka nek wudu Bu, ketoke telinga niku gur sunnah, maksimalkan. Sunnah loh iki, tapi yuk maksimalkan kata Nabi, nek iso maksimal, sempurnakanlah. Ora gur sempurnakanlah. Ini perkara kecuali ning padang pasir, safar orangnya banyu boleh tayamum, cuma tangan, muka sama sebagian tangan. Lah iki banyu limpah-limpah, malah iso dienggo nyirami ngendi dia wudu gur. Sempurnakanlah ya wudune tenanan. Nah setiap bagian tubuh yang dibasuh dan diusap itu doa sama Allah, tapi tidak bilisan. Wudu niku kalbu, sholat itu lisan. Malah diwale, wudu karo ngomyang, sholat malah batin. Nah salah. Sholat Allah Akbar meleng mingkem, Allahu Akbar merem mingkem, padahal sholat itu melek dilantunkan.
Jadi bukan cara mencari khusyuk ketika merem terus-menerus karo batin, itu bukan cara mencari khusyuk. Nabi ngendika, lihatlah tempat sujud. Kalaupun merem ya aja merem terus, tapi enek meleke. Merem melek ngoten. Ini tenan lho, Bu. Alah mang stok mungkin cek ya fikih salat ya. Terus mulut harus qomat kamit, baik imamnya jahar maupun sir. Imam jahar ada pendapat berbeda. Ketika imam melantunkan, ada yang boleh ikut melantunkan, ada yang berpendapat imam melantunkan kita mendengarkan. Dua-duanya benar. Ya, terus yang imam sir, duhur, asar, berarti kita membaca sendiri. Ojo dibatin, dilisankan, tapi ojo berbagi jejere. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan. Lirih yang tahu kita saja. Nah, kembali ke wudhu, tesih Muharram nih. Berarti nek wudhu sing apik itu ya tumak ninah sempurna, tapi saking tumak ninahe aja boros banyu. Saking alon-alon banyu merocot. Wah, boros. Jadi harus betul-betul ditata, Bu. Oh ya, alon-alon idir-idir tapi tumak ninah aja kesuwen banget. Nah, di setiap ketumakninahan kita membasuh dan mengusap bagian tubuh, saat itulah kita berdoa pada Allah di hati. Bayangkan Bu ya, doa bab itu kan luar biasa. Nih contoh kalau ngusap telinga dan rambut, berampung terus kalau masuk, ya Allah kepala saya mikirnya sing api-api ya Allah, terus masukkan telunjuk ke dalam ya Allah, telinga saya supaya mendengarkan hal-hal yang baik ya Allah. Kuwi nek batin itu cepet banget. Nek batin itu doa sepanjang apapun cepet kalau dari hati. Makanya nek sholat ini bacaan sholat aja di batin itu cepet banget. Kudu tumakninah dengan lisan. Allahu Akbar. Amin. Nah, lagi males amin. Masalah di batin. Batin itu mempersingkat waktu tetapi dengan konteks yang banyak sekali, itu batin. Makanya disebut ilmu kebatinan nek wong iso mudeng. Wah, batin gue mesti. Kalau lisan kan terjaga. Nah, sehingga saat wudhu spesial nih bulan Muharram, tolong sempurnakan Bu, maksimalkan. Ya nek tempat wudhu sing apik tertutup, pakai itu wudhu. Kecuali tempatnya terbatas hanya bisa diwakili pletrek sidik mewakili rambut sud moten. Mazhab Syafi'i dibolehkan. Nah, tapi kalau sempurna kecuali sing rambutnya panjang, gondrongnya wong lanang nggih. Ibu panjang ya rasa angel-angel setiap wudhu dadak. Usah, itu boleh diwakili aja dari sebagian rambutnya, kecuali jinabah, kecuali pun junub kudu kabeh resik. Sak jero-jerone rambut dibersihkan. Nah, jadi mulai menyempurnakan amal kebaikan yang sekiranya selama ini kita menganggap biasa ngoten. Wis pokoke wis rampung, kumur-kumur ya hakbut padahal kumur-kumurnya lebih up. Terus tangan telunjuk ini bisa kadang beliau gosokkan ke rongga-rongga. Ketika Nabi ngendika, andai kata aku boleh mewajibkan umatku untuk bersiwak. Nah, kita sekarang bilangnya gosok gigi, maka akan aku wajibkan mereka untuk gosok gigi sebelum sholat dalam wudhunya. Jadi kan berarti Nabi itu pingin awake dhewe nek wudhu ki resik-resik tenan. Ora gur syarat tok. Sholat tok cek. Ora duwe adab. Wong ketemu Pak Lurah wedi ngono. Pak Lurah iki sholat tok tangane jek ngene. Kok diguak ngono ora. Nah, piye coba? Kita punya adab enggak sama Allah? Berarti harusnya sempurna sekali sebelum melakukan sholat. Bumi ini boten niki kula boten minum pun enten. Niki ada info terbaru. Bu, kalau tidak sampai 10:30 tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa ya Bu ya. Soben meleh, boten. Niki teng jadwal memang jam 10:30 sebenarnya. Tapi qadarullah ternyata jadwalnya Ustadz Umar Mita ini
Di sini kan tetap jam 10.30 loh. Aman kula. Tapi di sini saya makanya update terus di grup. Ternyata perjalanan ke Seragen ke Masjid Falah kalau dari Hotel Haris waktunya mepet. Monggo Ustadz Iqbal sakit segera merapat. Mungkin kalau tidak sampai 10:30 ya. Karena ada Ustadz Umam kita yang kedah kula temani. Mungkin saya ngajeng kirim salam kalau tak live sedilitnya. Ben kirim salam kalau Ustadz Umar Mita. Ustadz ganteng, pinter, luar biasa, masya Allah. Ada yang ikut kajiannya besok? Besok ada di Hotel Haris, terus sorenya ada, maghribnya ada di Masjid Al Azhar Gentan. Sebetulnya subuh besok ada di Masjid Kotak tapi cancel ya. Ada. Di Karimah sekarang jam 8. Pun telat. Yeah. Nah niki beliau sedang meluncur ke Hotel Haris untuk persiapan ke tempat selanjutnya di Seragen. Doakan hajat kami lancar ibu-ibu sedaya untuk program dakwah Solo Raya. Kita lanjutkan ibu-ibu. Nah berarti nek pun ketemu bulan Muharram, ini sekarang kita sudah ketemu bulan Muharram pas tanggal setunggal. Niki hari libur nasional. Selain itu mulai membiasakan diri untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Jadi ibu sing selama ini puasane gur Senin tok, maka tambah Kemis. Puasane nek gur Senin Kemis tok jadi Daud, atau ditambahkan Yaumul Bid, atau ditambahkan sunnah hajat, terserah monggo. Yang penting ada perbedaan khusus bulan suci. Terus ada kisah menarik kaitannya dengan pengorbanan. Di bulan Muharram itu tidak lebih di bulan Dzulhijjah kemarin memang terkenal pengorbanan toh, wedhus, sapi, betul tidak? Ya, lading, telenan, ya, tunduk sate, perasaan, ya rewang saka esuk nganti bengi ya guru entuk sak kresek ngono. Kalau distribusi hewan kurban ya tetap harus sama, mbok kerjane sijine 10 jam, sijine 5 jam ya entuke sak kresek. Nek ngantek beda berarti upah dilarang dalam udhiyah gitu. Jadi nek kepengin entuk endang ya teko sak jam wae. Apa inguk-inguk ngene tok. Lah kan entuk kresek ya. Lanjut, tetapi bulan Muharram pun tidak lebih juga lebih mulia ketika ada sejarah yang mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pada tanggal itu 10 Muharram. Jadi ada kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Musa itu betul jenenge Nabi Ulul Azmi kan bergantung banget sama Allah kan. Itu levelnya Nabi ibu-ibu ya. Tolong dipahami, ini levelnya Nabi, waliullah, dure waliullah, disayang Allah, gelare Ulul Azmi sisan. Nabi Musa termasuk, Nabi Isa termasuk, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Wih, gimana kurang hebatnya posisi beliau sama Allah. Tapi pas mepet-mepetnya sudah diburu sama pasukan Firaun itu wis teko gruduk, Nabi Musa sudah bingung. Ya Allah, kula kudu piye dengan umatku? Karena pasti akan dibumi hanguskan sama Firaun. Sudah kalah betul. Wis mepet, itu pun ditunggu ngantek mepet banget. Dan Nabi Musa disuruh tawakal ala Allah, bergantung banget kali Allah. Jadi ngantek mepet selevel Nabi ngantek mepet baru Allah kasih solusi. Awake dhewe lagi maknyun ya Allah. Wah. Nih, antum sing ngantri wis 7 tahun nunggu haji wis astagfirullah zalim banget ini padahal enek sing ngantek 40 tahun. Kemarin baru berangkat tanggal 25 Mei angkatan haji kemarin. Loh, umurnya 103 tahun. Ije urip loh. Dan masuk kategori ketika manasik haji dia paling gesit termasuk kelompok sing 103 tahun loh. Loh niki sing umur sudah wis sandan-sandan. Nah, ini 103 tahun karena nazarnya sungguh-sungguh. Dia berdoa, ya Allah kula aja mati sik sadurunge munggah haji. Coba, berarti kan memang Allah Maha Bijaksana, Bu. Ojo util mengharap sama Allah. Ojo util perasaan ikhlas sama Allah. Tetap syukur kalau Allah kasih apa-apa.
Wong Nabi wae lho ngantek mepet, gimana ya Allah? Akhirnya setelah mepet, Allah perintahkan tongkat Nabi Musa dilemparkan ke laut, maka terbelahlah lautan. Solusi dari Allah datang, selamatlah semua Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Ditenggelamkanlah Firaun pada bulan Muharram menurut catatan, sehingga Allah mengatakan jadi pelajaran untuk umat-umat setelahmu. Dan sekarang Fir'aun ditemukan dalam keadaan utuh sebagai pelajaran. Tidak boleh sombong sekecil pun dalam hidup kita karena Allah Ta'ala. Iki sombongnya Fir'aun luar biasa. Dan ketika tenggelam dia bersaksi, aku percaya dengan Tuhanmu wahai Musa. Tapi apa kata Allah? Sudah terlambat. Jangan sampai kita seperti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pelajaran kedua ibu-ibu, berarti ketika Nabi Musa saja levelnya kayak gitu, butuh petunjuk Allah. Dia minta tolong sama Allah terus, bahkan nunggu. Maka zaman sekarang ya mbok ya kembali ke arah situ. Kalau memang butuh Allah, minta terus sama Allah. Ojo klenik, ojo cari shortcut. Terus yang kedua, ojo percaya klenik. Jangan khurafat. Nabi Musa saja yang punya tongkat, tongkatnya tidak bisa dibawa kemana-mana. Tinggi apa jenis? Atraksi. Andai kata tongkatnya masih ada di sini, ngono ya. Terus kalau keturunan Nabi Musa, ibu pengen ulah kobra apa anaconda. Kalau cal kayak gue, jadi kalau pindah masjid Salim Khadijah, ibu napa piton tat. Wah, ora iso. Levelnya Nabi Musa aja ditunggu, nunggu, nggak bisa sadet-saknyet menggunakan kehebatan dia, nunggu pertolongan Allah. Alah kok saiki nek ngaku kiai nggawa keris cilik saka Kuningan, kerisnya templeke bathuk mari, templeke weteng mari. Ana apa? Butuh dik nyok sugih. Walah, kita nggak perlu shortcut. Ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha penyembuh, ada Allah yang maha memberi. Jadi kalau curhat, kalau berkorban, kalau minta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dengan manusia, wasilah. Dokter ojo taklid banget. Ini orang dokter kui orang mari lu. Wah, nggak boleh. Tapi saking seneng karo dokter kui, dokter yang guyu tok wis mari. Itu namanya apa? Sugesti. Maka sugestilah ibu-ibu hatinya dengan hal-hal positif. Pokoknya semakin banyak prasangka buruk, inna ba'da dhanni ismun. Sebagian prasangka itu dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi jangan banyak-banyak prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kepada manusia ya ojo. Ya, kecuali yang sudah masyhur terkenal dengan keburukannya. Kaya to maling. Keserenan maling nek mlebu omah ya jadi husnudzoni. Enten apa Pak? Itu ya Allah. Monggo-monggo ya wong maling itu tetap suudzon. Hewan melata suudzon. Ula mlebu omah dilus-lus ya mah jangan. Pentung ya. Apalagi yang boleh disuudzoni musuh dalam peperangan. Masa nek musuh teko malah ditunjuke, monggo-monggo ngunjuk riyen no musuh. Dalam peperangan ya harus disuudzoni. Selain itu kita tidak boleh berprasangka. Apa meneh kok prasangka kepada Allah yang tidak baik. Jangan. Seperti ketetapan jangan berprasangka buruk sama Allah. Pokok enek menurut sudut pandang manusia itu buruk. Ambil hikmah, dikulai sih pokoknya. Ya Allah, duitku hilang, mau gawa 500 teng pengajian rene, rencana meh kulak bakso teng isor. 500.000. Barang miduk, ya Allah hilang 200. Sedih ngoten. Beri pencarane untuk mendapat hikmah kehilangan di 200. Liane ikhlas ki teori. Mesti kalingan gue. Apa? Apa caranya? Oh belum pernah. Oh ngono lho. Ya, caranya ya bersyukur dulu. Alhamdulillah sing ilang 200. Coba sing ilang 500 kan saya RWT toh, saya mumet toh. Nah, pokoknya segala sesuatu yang menurut kita jelek, tolong ambil sing luwih jelek di luar kita. Nah, sikile wis kram terus kan delok wong lewat sakit banget nganggo sepatu roda kursi roda. Sehingga kita bisa bersyukur. Ya Allah alhamdulillah guru sikil siji tok sing lara. Ibu
Bu mripate wis angel, bruwem mulate wis bruwet ngono. Ternyata ibu ngerti ana sing apa. Wah, budek iki alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti ada aja yang membuat kita bisa bersyukur sama Allah. Betul kan, Bu? Nah, itu poinnya di situ. Jadi nah, betul napa wae. Ya, yang masyhur terkenal di bulan Muharram sahih itu. Yang kedua, akhirnya menjadi bagian dari rasa syukur Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa. Sehingga diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi bersyukur pun beliau tunjukkan dengan amal soleh. Salah satunya juga puasa. Salah duanya contohnya sholat malam. Sholat malamnya Nabi sampai kakinya bengkak itu kalau ditanya istrinya Aisyah, itu yo geleng-geleng Aisyah. Kok yo kok ngantek bengkak ngopo to ya Rasulullah? Wong jenengan iki yo wis ahlul jannah. Kurang apa? Pahalane wis akeh. Wis genah masuk surga. Kata Nabi bijak banget. Wahai Aisyah, apakah aku tidak pantas untuk bersyukur kepada Allah? Berarti bersyukurnya itu tidak mesti harus dengan alhamdulillah wa syukurillah, tapi lebih kepada bagaimana ibu itu mempraktekkan ibadahnya sama Allah, ngono lho. Dalam kesunyian orang nek sing ngerti. Nek gur nyetatus alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ya biasa banget. Ibu untuk setik di foto, masya Allah, tabarakallah, maaf ya cuma fotonya. Nanti itu hukum fikihnya ada loh, ijtihad ulama. Ojo sering-sering ngupload, nge-share foto ma'aman loh Bu. Satu, bisa jadi syubhat. Ya, niatnya masya Allah tabarakallah rapopo. Nek circle dewe rapopo. Jadi ngirim status ditandai. Nggo Bu Joko, Bu Siti, Bu Eni, Bu Mei ya. Konco dewe nek ngeyel-ngeyelan ora apa-apa. Tapi kalau ke umum hati-hati, ada hukum ijtihad ulama ketika nge-share makanan. Lalu yang melihat adalah luwe. Dan luwene kui beliau tidak bisa untuk makan. Sehingga dia bersedih nangis. Maka hukum dari share makanan jadi haram. Kan kita tidak tahu. Loh, bahaya loh Bu. Bangsane Nabi Allah bahkan bilang salah satu ujian terberat manusia yang disebut dalam surah Ali Imran itu lapar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Nah, disebut nama loro. Weteng kencot, luwe. Ibu mungkin sekarang ndak mikir ke situ ya. Luwe bakso kadipolo. Luwe buka gudeg ceker. Luwe setik. Oke, nggak apa-apa. Tetapi ada suatu ada golongan yang fakir miskinnya itu sampai lapar itu menjadi tameng terakhirnya dalam mempertahankan tauhid. Ibu tahu nggak di pelosok-pelosok yang kita itu menjadikan mereka daerah binaan, kayak tebar kurban. Ya Allah Bu, itu banyak yang murtad goro-goro bensasi didumi beras, duit, gula. Awake dhewe wong muslim setahun pisane wedhus sithik terbatas. Dinggo nyate nyelilit. Kita kalah dengan tim-tim sukses mereka tentang santunan-santunan ke pelosok. Dan banyak, ada yang binaan 117 kakak muslim awam abangan. Itu per 3 tahun setelahnya itu tinggal 47 kakak yang muslim. Lainnya murtad. Dari apa? Wetenge luwe. Tapi kalau disupport mereka mau. Ini tugas kita sebetulnya Ibu. Apalagi di bulan Muharram. Nah, terus kisah yang kedua, ketika terjadi puasa Asyura bukan Syura ya. Syura iki Jawa, ya. Puasa Nabi di tanggal 10, maka Nabi ngendika berpuasa kita di tanggal 10. Dan ketika sahabat bertanya, ini yang benar puasa 10 Muharram itu miliknya orang Yahudi atau kita ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, milik kita. Nabi Musa itu Islam tauhid, milik kita. Tetapi untuk membedakan, maka besok tahun depan ketemu Muharram lagi, kita puasa tanggal 9 yuk, namanya Tasu'ah. Qadarullah sebelum datang tahun depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Maka muncul dua pendapat. Ada yang cukup 10 Muharram, ada yang tetap nganggo 9 karena dianggap Nabi sudah menginstruksikan. Kedua-duanya boleh. Ada yang menambahkan plus tanggal 11-nya supaya genep di 3 hari 9, 10, 11. Ketiga pendapat boleh. Ojo ayal-ayalan 10 tok, 10, 10, 11. Biasanya sing ayal-ayalan iki ora poso. Ya. Ya, wes lah, kaya ribet-ribet men kita itu tinggal samina wa ata'na kok, tinggal mengikuti aja selesai. Apa lho Bu? Jadi aja kesindir lho Bu ya. Berarti besok harus puasa ya. Nek saged malamnya digugah kabeh, siapke makanan enak untuk sahur ya. Daging kambingnya tesih to teng kulkas. Ninggi 10 Muharram. Kula pun ditimbali Ustaz Umar Mita niku ibu-ibu mati. Ibu, cekap nggih, mugi-mugi barokah manfaat. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada pertanyaan. Ibu, kula sing medal sekedap nggih, Ibu jangan keluar dulu ya. Kula tak melampasi biar sakit duluan. Ya, kita tutup doa sebentar saja. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.